Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Summa amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, Bapak Kapolsek, dan semua para wali santri yang tidak mungkin saya bisa sebut satu persatu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah, kemudian kepada Bapak dan para Ibu sekalian yang berkenan hadir tepat waktu pada acara wisuda perdana dan pembukaan untuk santri baru. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua berkat nikmatnya, semua berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi nikmatnya yang agung. Dan saya berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya Islam dan cahaya Islam tersebar di mana-mana. Cahaya Al-Quran tersebar di mana-mana. Salawat dan salam tak terhingga untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzuna Ustadz Taslim sekeluarga, yang mana beliau sangat ikhlas dalam membangun pesantren. Beliau mengeluarkan biaya tanpa perhitungan demi anak-anaknya, demi santri-santrinya. Bahkan beliau belum berpikir untuk membangun rumah. Beliau hanya di bilik kecil dan belum berpikir membuat rumah, hanya demi kesuksesan santri-santri beliau. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, kakak saya, bibi saya, Pak Le, yang mana mereka lah yang membiayai belajar saya. Sejak kecil. Saya sangat berterima kasih kehadirannya pada hari ini, karena kehadiran mereka tidak terencanakan, karena sangat jauh di Jawa Timur, perjalanan sehari. Tapi pernah ada terbesit di hati dulu, semoga kakak saya bisa menyaksikan wisuda pertama. Mohon maaf. Banyak hal yang saya ingat ketika saya harus duduk di sini. Banyak hal yang saya ingat ketika saya belajar. Orang tua saya selalu sedih karena melihat saya tidak seperti yang lain, tidak banyak jajan, tidak banyak ini. Sehingga almarhum bapak saya pernah minta konsultasi kepada saya, minta izin mau ninggalin santri-santrinya, anak-anak yang di musholla beliau ajarkan. Saya izin, saya tinggalkan santri untuk bekerja melancong ke Malaysia. Waktu itu saya masih baru mondok. Saya mendengar itu sangat sedih. Kenapa bapak harus jauh-jauh? Emang saya menuntut apa ke bapak? Saya gak pengen apa-apa.
Bapak hanya pengen membelikan motor katanya, supaya ketika lebaran bisa kesana. Karena yang lain seperti itu. Tapi saya bilang, saya nggak butuh itu. Saya belum butuh motor, kenapa dipikirkan? Saya belum butuh ini, kenapa dipikirkan? Kalau kata Allah sudah butuh, ya Allah kasih seperti itu. Nggak usah, Bapak itu udah santri itu yang kecil-kecil itu tabungannya Bapak buat akhirat. Itu tabungannya Bapak. Tidak semua orang Allah muliakan dapat tabungan akhirat seperti itu. Kenapa harus ditinggalkan? Hanya mikirin motor buat saya, kenapa? Saya melihat Bapak tiap hari sama Ibu sholat sambil mengaji tiap hari, itu sudah surga saya. Bapak saya pengen sekali saya tuh punya menjadi menantu kiai, punya pondok. Saya takut dengan Bapak sering bilang gitu, saya khawatir karena pondok itu amanah besar, Bu. Dititipin anak-anak itu amanah besar. Karena saya khawatir, saya bilang ke Bapak, Pak, dunia saya gak usah didoakan, dunia saya gak usah didoakan, biarkan sama Allah dunia saya itu. Doakan ilmu saya ini semoga barokah. Doakan ilmu saya saja, udah jangan pikirin dunia saya. Doakan ilmu saya semoga barokah. Karena kalau ilmu saya nggak barokah, meskipun ditaruh di pondok yang paling besar, tetap membawa bencana. Tapi kalau ilmu saya barokah, meskipun saya hidup di tengah alas, nggak ada orang pun, insya Allah akan ada yang belajar bersama saya. Akhirnya Bapak memahami itu dan tidak lagi berbicara tentang kamu pengen saya, kamu nggak usah. Seperti itu. Artinya saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya tentunya dan kepada keluarga saya yang berkenan hadir pada hari ini. Insya Allah di sini saya diamanahkan yang memegang tahfidz hafalan teman-teman, adik-adik. Tentu ini amanah bagi saya, amanah yang sangat besar. Yang saya harus perhatikan terlebih dahulu ada anak-anak bapak-bapak sebelum anak saya, itu prinsip saya. Saya merasa berdosa kalau ada santri yang sakit, saya tidak menjenguknya sampai pulang, saya berdosa sekali. Saya harus tengok terus kalau ada yang sakit. Kadang saya mewudui mereka, saya jujur, saya senang sekali dengan alhamdulillah semuanya itu amanah. Dan saya harus bilang ke istri saya, ini amanah semua, ini anak-anak, para bapak, para ibu, itu amanah di pundak saya, di tangan saya. Andaikan harus ada yang lebih perhatian kepada anak sendiri atau kepada anak bapak, saya harus lebih perhatian kepada anak bapak. Karena ketika saya lebih memperhatikan anak bapak dan ibu sekalian, saya yakin anak saya gak akan Allah campakkan suatu saat. Enggak mungkin, saya yakin sekali anak saya tidak akan sengsara. Itu prinsip saya. Karena itu dengan segala kelemahan dan kekurangan saya tentunya, saya hanya butuh satu daripada bapak dan ibu sekalian, yaitu hanya doa. Hanya doa. Dan semoga para bapak dan ibu juga bersabar berjauhan dengan anak. Itu yang kami harapkan. Ya, kita sama-sama sabar. Kesuksesan ilmu dalam mencari ilmu itu butuh kesabaran 3 orang. Kesabaran guru, kesabaran anaknya, dan kesabaran orang tua. Ibarat tungku memasak, kalau salah satunya itu jatuh, panci akan jatuh, gak akan sukses belajarnya. Jadi 3 ini harus kuat. Orang tua harus kuat, guru juga harus kuat, dan harus saling mendoakan semoga kuat. Dan tentunya santri juga harus kuat. Salah satunya roboh, kesuksesan susah dicapai. Pengalaman selama setahun ini, saya memperhatikan kawan-kawan yang menghafal Al-Quran. Luar biasa. Jadi menghafal Quran itu
butuh perjuangan, butuh memeras pikiran, ya, dan waktu. Saya melihat santri-santri semangatnya luar biasa. Kadang saya tatap lama mereka, ya Allah. Saya selalu mendoakan santri-santri semoga Allah angkat ke depannya, semoga Allah angkat terus derajatnya. Hanya itu yang saya doa. Tentu ada kemampuan menghafal berbeda-beda. Ada yang cepat dan juga itu didukung dengan semangatnya. Seperti teman-teman kawan-kawan yang insya Allah akan diwisuda hari ini. Perjuangan mereka selama setahun bersabar menghafal dan tasmi Al-Quran, bersabar dan tasmi Al-Quran. Insya Allah saya bilang ke mereka, saya tidak akan bakhil dengan waktu saya. Kalau kalian semangatnya 50, saya harus 60. Kalau kekuatannya kalian keluarkan 90, saya harus 100. Karena amanah. Semoga Allah selalu menjaga, memberikan saya kesabaran. Dan semoga adik-adik semua Allah mudahkan untuk sukses dan selesai hafalan Al-Qur'annya. Ada yang hafalannya lambat. Jadi ada yang setiap hari bisa mentasmi, mensetorkan 4 lembar, ada yang mampu seperti itu. Ada yang 3 lembar setiap hari. Ada yang 2 lembar, ada yang mampu 1 lembar. Ada yang mampunya cuma setengah halaman. Ya. Ada yang mampu cuma setengah sehari. Ketika sebagian mereka setor ke saya setengah halaman, saya tanya, hari ini ada murojaah enggak? Ada pengulangan lain selain menghafal yang ini? Tidak. Selama sehari ini cuma setengah halaman. Saya bersyukur, bersabar ya, bersabar. Insya Allah Allah buka, nanti Allah mudahkan. Makanya saya sangat menghimbau kepada para asatid yang mana oleh karena santri-santri itu adalah amanah yang besar. Saya bilang kepada asatid, kalau santri kesulitan membaca dan kalian nggak bisa menahan akan marah, kasih ke saya. Karena itu amanah saya, kasih ke saya. Dan kalau bisa bersabar kalian. Kenapa? Semoga barangkali dengan kesabaran kita para asatid ini Allah mudahkan. Barangkali dengan seperti itu. Ada banyak cara Allah itu untuk membuka kemudahan. Ada kalanya dengan doa orang tua yang sangat serius siang malam. Ada yang karena kegigihan dan kesabaran para gurunya. Ada yang karena kesemangat santrinya sendiri, dia maksa, dia gak pernah bisa, tapi karena maksanya Allah baru buka kemudahan. Pengalaman saya pribadi, dulu tidak pernah, gak ada niat ketika mondok mau menghafal Quran. Asal Purbalingga, selesai hafalan pada tanggal 14 Juli 2020, mengambil sanad Al-Quran riwayat Hafs Al-Asim dari Ustadz Muhammad Taufik. Wisudawati kedua, Ananda Rena Puspita Dewi binti Sandi, asal Bandung, selesai hafalan pada tanggal 15 Maret 2020, mengambil sanad Al-Quran riwayat Hafs Al-Asim dari Ustadz Muhammad Taufik. Wisudawati ketiga, Khairun Nisa Nur Alifah binti Sriono, asal Bandung, selesai pada tanggal 7 Juli 2020, mengambil sanad Al-Quran riwayat Hafs Al-Asim dan sanad matan tajwid Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Al-Jazariyah dari Ustazah Khuntum Afifah. Penghargaan 10 Juz Putra, Ananda Abiyudaya Mahugra bin Erizal Dairan, asal Indramayu. Ananda Ahmad Rizik Jawad bin Muhammad Abdul Jawad, asal Padang. Ananda Fali Syafiata Miari bin Muhari bin Bihuri, asal Bogor.
Penghargaan 10, 15 dan 20 juz putri. Penghargaan 20 juz putri. Ananda Fatimah Syarifatul Ummah binti Karya Dinata asal Bekasi. Ya hamilal Qur'an. Ananda Hilma Hamzani binti Aliuddin asal Bandung. Penghargaan 15 juz putri. Ananda Kina Kartika binti Suharim asal Subang. Ananda Isma Aulia binti Iwan Riswanto asal Bandung. Penghargaan 10 juz putri. Ananda Hanifah Nur Zahra binti Asep Jagan Rustandi asal Bandung. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Pemberian nasihat oleh Al-Ustadz Muhammad Taufik. Kepadanya kami persilakan. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja. Sebenarnya wisuda 30 juz ada 4 orang, tapi karena yang satu belum selesai jadi tiga orang. Tapi itu sahabat yang satu lagi sebenarnya sangat ingin bisa diwisuda hari ini, karena tinggal sedikit saja, tetap saya nggak bisa. Suatu ketika beliau bilang ke saya ketika nyetor, Ustaz, apakah harus selesai betul 30 juz? Saya menatap dia. Kamu ujian pertama saya. Kalau saya kendor sekarang, saya kendor selanjutnya. Saya tidak mau sudah kecuali yang sudah saya simak 30 juz. Meskipun tinggal satu ayat, saya tidak mau sudah. Karena kejujuran kepada Allah itu lebih penting. Kalau kita awali semuanya dengan kebohongan, semuanya akan hancur, pondok tidak akan barokah, santri tidak akan barokah. Saya hanya bilang bersabar, tahun depan tinggal satu ayat pun saya tidak mau sudah. Sehingga terpaksa hari ini hanya 3 orang saja. Pesan saya kepada para wisudawan, sebagaimana yang dipesankan oleh para masyayikh kami di Al-Azhar, dan pesan itu tertulis di sanad Al-Qur'annya, jagalah Al-Quran. Sesulit apapun menghafal Quran, lebih sulit menghormati Al-Quran yang ada di hati kita. Mungkin saya boleh cerita sedikit saja. Suatu ketika saya di Kairo butuh uang dan saya banyak hutang. Saya minta kepada salah satu teman saya yang sudah sukses bisnisnya di sana, kalau ada kerja di villa saya bersih-bersih, bilang ke saya siap. Teman saya ini saya tunggu lama-lama nggak ada kabar. Malah terkadang dikasih ke yang lain, yang mintanya setelah saya. Suatu ketika dia nelpon saya, Taufik, ada teman saya nih yang nggak lulus ujian Al-Qur'annya di Al-Azhar, sampai 4 tahun nggak lulus ujian Al-Qur'annya. Mau nggak kamu yang gantiin dia untuk ikuti ujian Al-Quran? Saya kasih kamu $100. Saya nangis, ingat itu, nangis. Al-Quran sebesar ini kau hargai $100.
Al-Quran itu mahal sekali. Kita katakan Al-Quran yang agung. Kamu bilang seperti itu dalam hati saya. Kok bisa seringan itu Al-Quran? Saya disuruh curang, Bu. Saya diminta curang untuk mengikuti ujian Al-Quran. Ya, menggantikan temannya karena nggak pernah lulus. Katanya hanya saya $100. Bumi dan langit seisinya ini tidak mengalahkan nilai Al-Quran, Bu. Dan santri-santri saya, sahabat-sahabat saya menghafal Quran bersama saya. Bagi saya mereka lebih berharga dari langit dan bumi dan seisinya. Mereka lebih berharga bagi saya. Mereka bersabar ketika saya tegur terus. Sehingga saya harus katakan kepada mereka, Al-Quran itu agung. Al-Quran itu suci. Hormatilah kesucian Al-Quran itu yang ada dalam hati teman-teman. Ya. Jangan mudah. Godaannya adalah banyak. Godaannya adalah banyak. Dan nasihat dari guru saya yang beliau tulis dalam sanadnya, merendahlah jadi orang. Merendahlah jadi orang. Kepada Allah, kepada orang tua terutama. Merendah dirilah kepada mereka. Merendahlah kepada para ulama. Merendahlah kepada orang-orang muslimin. Merendahlah kepada orang solihin. Kalau saya menatap guru saya, ingat pun saya nangis, Bu, wajahnya, karena akhlaknya yang terlalu tinggi, saya gak mampu menirunya. Suatu ketika, ya beliau nasihatnya juga, jangan pernah menolak orang yang mau belajar Quran kepada kamu. La taruddu man ya'tika muta'alliman. Jangan pernah menolak orang yang mau belajar sama kamu. Insyaallah kami sangat menyambut ada adik yang baru, dan semoga kelak insyaallah sukses dan bisa diwisuda 30 juz. Kurang lebihnya itu yang bisa sampaikan. Tambahlah bakti kepada orang tua, ya. Jagalah Al-Quran, bukan hanya hafalannya, tetapi kehormatan Al-Quran yang ada di hati itu betul-betul dijaga. Jangan sampai ada yang lebih agung dari kalamnya Allah di hati, jangan sampai. Itu juga nasihat buat saya pribadi ke depannya. Semoga Allah selalu menjaga. Kurang lebihnya itu saja. Insyaallah nanti akan ada wasiat tambahan dari Ustaz Yusuf Mansur. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.